Mbak Ika. Selamat malam, sahabat Kompas. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu dalam sesi yang terakhir hari ini. Untuk hari ini saya dapat jatah ini. Jatahnya dengan tema merawat kebugaran mental di masa pandemi. Nah, saya untuk itu supaya saya ngomongnya ada dasarnya dan lebih lancar sebetulnya, izinkan saya share screen. Sebentar ya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Munculnya ini. Wait. Yes, ini dia. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ika bahwa ini adalah serial kita selama 1 minggu ini, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Oke, baik. Agenda kita malam hari ini, kita akan berbicara mengenai apa sih yang jadi stresor di masa pandemi, kemudian kebugaran dan keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan fisik, mental, emosi, dan energi. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya selalu seimbang? Kemudian merawat kebugaran. Apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi pasien atau ketika kita menjadi perawat pasien? Dan yang terakhir ini ada gerakan yang kita sebut PACE. Kita tunggu ya. Oke, baik. Stresor di masa pandemi ini, apa sih yang membuat orang-orang ini merasa stres? Yang biasanya ketemu, kemudian bisa cipika-cipiki, sekarang ketemu aja susah. Kenapa? Ya, sebagian karena takut tertular. Dan sebagian juga takut menulari. Terutama untuk orang-orang yang rumahnya tinggal bersama dengan orang tua, atau tinggal bersama anak-anak, atau tinggal bersama keluarga yang mungkin punya komorbid. Dan yang terakhir adalah merasa terasing. Ini membuat kita menjadi stres di masa pandemi. Kalau Mbak Ika, sebetulnya apa sih yang membuat Mbak Ika merasa stres di masa pandemi ini? Banyak ya, Mbak ya. Karena nggak bisa kemana-mana gitu. Oke. Nggak bisa kemana-mana karena kita hanya bisa berdiam di rumah. Kadang khawatir ya kalau keluar, mau beli apa aja khawatir gitu. Karena kan kita nggak bisa tahu apakah orang yang kita ketemui waktu di toko atau di pasar itu kan, apakah mereka juga dalam kondisi maksudnya tidak terpapar gitu kan, karena ada OTG juga kan di COVID ini. Ya. Jadi cocok ya, ini mobilitas takut tertular, dan itu tadi merasa terasing ketika kita sudah terkena. Nah, ini kebugaran itu kita lihat sama dengan keseimbangan. Keseimbangan itu ada keseimbangan fisik, keseimbangan mental, keseimbangan emosi, dan juga keseimbangan energi. Apa sih yang dimaksud keseimbangan fisik? Ya, fisik yang seimbang itu ya fisik yang dalam kondisi sehat secara fisik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan mental. Mental itu apa? Mental ini berkaitan dengan pola pikir sebetulnya. Mbak Ika pernah nggak salah satu dari keluarganya Mbak Ika didekati oleh COVID? Ada adik saya yang kena gitu. Ada ya. Jadi sempat pikir juga karena anaknya waktu itu masih negatif. Bagaimana gitu, kita sementara belum yakin ya. Gitu. Bukannya tidak mau menampung, tapi kan kita nggak tahu anak-anak itu kan lebih tahan dan biasanya tidak mudah terlihat gejalanya, kemudian hasil tes juga negatif. Akhirnya kami putuskan untuk ya sudah mengungsi dulu di hotel sambil menunggu apakah nanti ada gejala atau enggak begitu, Mbak. Jadi sempat ada dilema juga. Oke. Nah, ini saya mau share pengalaman sedikit. Ini kejadiannya
kejadiannya ternyata waktu itu COVID juga sudah menyatroni keluarga kami. Kejadiannya tahun lalu. Tahun lalu memang mudah-mudahan sih yang sekarang sudah bisa lebih tenang ya dibandingkan yang dulu. Saya ingin menunjukkan bahwa betapa yang namanya mental ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, emosi, dan juga energi kita. Jadi boleh ya Mbak, saya cerita sedikit mengenai pengalaman yang pernah terjadi di keluarga. Ya, silakan Mbak. Nah, waktu itu di UGM pernah launching salah satu alat tes untuk mengetahui seseorang mengalami positif atau tidak COVID. Nah, suami saya dapat jatah untuk ikut tes itu. Nah, ketika tes, kemudian lah kok dilalah positif dari hasilnya. Padahal berangkat ke kantor sehat seger buger. Positif. Nah, karena positif, maka mau tidak mau seluruh rumah di tracing, Bro. Nah, saya dan anak-anak wis di tracing semuanya. Di tes PCR. Dari hasil tes tersebut ketahuanlah anak barep juga positif. Itu tadinya anak itu nggak apa-apa, Mbak. Baik-baik saja. Tapi begitu dia tahu positif, ya saya bilang, Mas, ternyata kamu positif. Maka ya seperti protokol yang sudah disampaikan, maka kamu harus isolasi. Isolasi di mana, Bu? Karena waktu itu disediakan fasilitas oleh UGM, maka kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh UGM. Di sana dia berangkat, lah yang tadinya nggak apa-apa itu Mbak, berangkat dan tahu positif, langsung semua gejala-gejala panas, batuk, muncul semua. Yang tadinya nggak apa-apa, tapi itu muncul semua. Nah, sampai kurang lebih 7 hari itu masih panas terus. Kan heran, kok ini minum turun panas, turun sebentar, naik lagi. Turun sebentar, naik lagi. Nggak ada turun-turunnya. Saya kan di rumah nggak bisa ngawasi. Yang ngawasinya hanya lewat WhatsApp ya, sekali-sekali video call. Ya saya khawatir saya akhirnya tanya ke dokter apa perlu dicek yang lain. Apakah cek DB kah atau tipes kah kok panasnya? Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dicek. Dari hasil cek itu hasilnya bagus. Bidalnya bagus, kemudian trombositnya juga oke. Jadi artinya tidak ada masalah dengan semuanya baik. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, anak saya bisik-bisik gini, Bu, boleh nggak aku isolasinya di rumah saja? Wah, ya gimana ya? Yang namanya anak, ya akhirnya saya, oke, kalau gitu bolehlah di rumah. Dan saya rawat sendiri. Di rumah saya rawat sendiri, Mbak. Ya memang kamarnya saya sediakan, kamar terpisah. Jadi semuanya terpisah. Nah, yang membedakan adalah ketika makan, itu saya temenin. Saya temenin itu artinya makanannya saya antarkan ke kamar, dan dia makan saya temenin. Ketika dia makan itu ya, kita posisinya jauh-jauhan ya. Jauh-jauhan, tetap harus pakai masker, itu dilakukan gitu. Dan yang terjadi apa? Puji Tuhan, alhamdulillah, besoknya itu yang namanya panas itu langsung turun. Dan sudah besoknya turun, itu hari pertama itu saya masih minta dia minum obat turun panas. Pokoknya hari ini minum obat turun panas terus. Nah, keesokan harinya, hari ini coba tidak usah minum obat turun panas. Dan sudah sejak saat itu sampai hari ini sehat walafiat. Artinya dari situlah saya berpikir bahwa oh ternyata memang yang namanya mental, yang namanya pola pikir itu sangat berpengaruh terhadap mental, emosi dan energi kita. Demikian Mbak. Nah, si emosi sendiri, mental dan pikiran kita itu juga berpengaruh terhadap emosi. Ketika kita mikir negatif, misalnya batuk sedikit, jangan-jangan was-was. Nah, was-was kalau gitu kan terus jadi panik, jadi cemas. Sumeng-sumeng sedikit
sumeng-sumeng badannya apa ya? Sumeng itu apa sih Mbak bahasa Indonesia? Ya panas-panas Ya gitu. panas-panas, udah rasa kok gergesi ya. Itu sudah langsung waduh jangan-jangan. Nah, ketika kita ketika kita kondisinya cemas, ketika kita panik, itu sebetulnya justru saat itu imunitas kita turun. Nah, ketika imunitas turun itulah gampang deh si virus itu merajalela. Nah, yang berkaitan dengan energi. Energi ini ada yang terlihat dan nggak terlihat. Yang terlihat itu ya makan itu merupakan energi buat kita. Minum juga energi buat kita. Terus sekarang yang nggak terlihat itu yang kayak apa? Pola pikir itu juga merupakan energi yang tidak terlihat. Ketika kita berpikir negatif, ya energi negatiflah yang muncul. Ketika kita berpikir positif, energi positiflah yang muncul. Nah, kemudian kemarin kita sering sekali menyebut-nyebut mengenai supporting system. Nah, supporting system pun itu juga merupakan energi positif buat kita. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan supaya seimbang? Masih ingat kan? Kemarin mulai dari Mbak Arini, kemudian Mbak Yanti, dan Mbak Retno. Saya akan review sedikit apa yang sudah disampaikan oleh beliau bertiga. Nah, ini kemarin Mbak Rini nih yang bicara. Mbak Rini bicara mengenai 4B. Belajar, bekerja, bermain, dan bercinta. Belajar itu apa sih? Belajar itu adalah proses menerima pengetahuan yang membuat kita lebih paham. Jadi seringkali kita takut, kita panik, kita khawatir, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita belajar, kan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Itu akan membuat kita lebih tenang. Kemudian bekerja. Bekerja, menurut Mbak Rini kemarin mengatakan bekerja itu adalah merubah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian bermain. Setelah kita belajar bermain, setelah kita belajar bekerja, kita juga perlu bermain. Kita juga perlu, karena bermain itu adalah bagian dari relaksasi. Kita menjadi lebih, ya kalau kita kerja terus, coba tuh bayangkan Mbak, kalau Mbak kita kerja terus dari pagi sampai malam, terus ya sinau terus untuk yang sekolah, itu apa ya, suwe-suwe bisa apa namanya, panas. Nah, kita juga perlu bermain. Bermain di sini adalah merupakan interaksi spontan dari makhluk hidup untuk bisa membuat dirinya menjadi rileks. Makanya yuk kita main yuk kita rekreasi yuk. Ya meskipun sekarang rekreasinya jadi terbatas ya. Jadi kita main di rumah. Gimana caranya supaya kita bisa tetap dalam tanda kutip bermain. Nah, yang terakhir nih bercinta. Kemarin agak heboh juga ini. Mbak Rini, waduh bercinta udah konotasinya wes. Apa Mbak ayo bercinta yuk Mbak? Iya, mikirnya kalau bercinta itulah, saya kan belum berkeluarga, terus gimana gitu. Bercinta mesti pikirannya ke situ ya. Padahal bercinta yang dimaksud di sini adalah kita bisa berbagi perhatian, berbagi kepedulian, dan juga berbagi kasih sayang. Ini adalah bagian dari bercinta. Gitu. Nah, ini yang hari pertama. Kemudian hari kedua, ini Mbak Yanti bicara mengenai bicara mengenai resilience, daya lenting katanya. Yang pertama itu adalah katanya semakin tinggi spiritual, self efficacy, kemudian self esteem dan support systemnya semakin tinggi, itu dampaknya semakin lenting, artinya semakin bisa menghadapi perubahan, bisa menghadapi kondisi yang mungkin menekan. Nah, spiritual di sini yang dimaksud bukan apakah seseorang itu rajin melakukan secara ritualnya, bukan itu sebetulnya, tapi lebih bagaimana pemahaman dia terhadap kehidupan. Nah, kemudian self efficacy itu yang dimaksud self efficacy di sini adalah keyakinan diri untuk bisa mengatasi masalah.
Kalau kita yakin bahwa oke, aku akan hadapi masalah ini, itu akan menjadi lebih resilience. Dan berikutnya adalah self-esteem. Pemahaman terhadap kekuatan atau kelemahan diri. Kalau kita paham apa sih yang jadi kekuatan kita dan apa sih yang menjadi kelemahan kita, itu akan membuat kita menjadi tahu bagaimana kita. Dan itu menyebabkan kita menjadi lebih resilient. Nah kan seringkali ya kalau orang salah, tapi dia nggak mau ngaku salah. Atau orang sakit, tapi dia nggak merasa kalau sakit. Nah itu yang nggak bisa resilience. Oke, berikutnya adalah support system. Ini support system di sini yang dimaksud adalah dukungan sosial. Nah, tampaknya dukungan sosial ini sekarang ini sudah semakin banyak ya. Salah satu antaranya ya kegiatan yang kita lakukan sekarang ini. Nah, idenya kan kemarin ada Kagama bersama dengan Kompas, kemudian ada Kagama telekonseling, kemudian ada Kagama cantelan. Kagama cantelan tuh ini loh, Mbak. Apa namanya, teman-teman itu mendata siapa-siapa saja yang membutuhkan. Itu kemudian ada bentuknya ada makanan, sayur, apa macam-macam deh. Itu kemudian dicentelkan di pagar. Oh ya ya ya. Makanya namanya Kagama cantelan. Kemudian ada juga Kagama care. Nah, ini sebetulnya salah satu bentuk dukungan sosial. Nah, sekarang kita yang terakhir. Ini kemarin ini masih ingat ya Mbak Retno kan kemarin Mbak ini yang pertama kita harus bisa menerima atau acceptance. Ya kita harus bisa menerima bahwa sekarang ini kondisi yang kita alami ini memang terjadi. Dan terjadinya bukan hanya pada kita saja, tapi semua itu juga bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, untuk itu kita perlu melepaskan di sini letting go ya, hal-hal yang negatif kita lepas. Dan kita perlu yakin, trust bahwa semua akan berakhir baik. Jadi hal yang buruk sekalipun itu ujungnya tidak selalu buruk. Masih ingat ini cerita waktu itu, ingat nggak Mbak? Challenger, ingat nggak Challenger Mbak? Pesawat ulang-alik angkasa Challenger. Nah, Mbak, waktu itu saya masih kelas berapa tuh? Kalau nggak salah masih SMP lah. Saya SD kali ya. Itu tahun 80 atau tahun 81. Nah, waktu itu ada salah satu dari kan itu seleksinya ketat sekali. Seleksinya sangat ketat. Nah, kemudian dari ribuan orang yang tes, kemudian tersaring ratusan, dan yang terakhir tersaring tinggal 10-an. Nah, dari 10 itu pun disaring lagi untuk siapa yang bisa berangkat. Nah, ada salah satu dari calon astronot itu, rupanya dia tersingkir. Dan ketika tersingkir dia marah kepada Tuhan. Kenapa kok aku tersingkir? Aku kan pantas, bla 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 bla. Harusnya aku bisa ikut. Sudah sekian lama, yes. Gitulah, dia sempat marah. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata ketika mulai peluncuran, saya ingat tuh, saya lihat juga tuh di TV. Peluncuran detik pertama, kedua, ketiga, kok tidak lama kemudian, Mak, belum. Yang terjadi ada pesawatnya meledak. Nah, dari situ kita harus yakin bahwa semuanya itu baik. Meskipun yang terjadi itu hal yang buruk. Tapi ya kan buruk toh ya Mbak buat dia yang tidak terima. Buruk buat dia karena dia tidak terima. Tapi ternyata di balik keburukan itu masih ada sesuatu yang baik. Jadi ya sudah, yuk mari kita membangun kedamaian itu saja dengan menerima apa yang terjadi, kemudian melepaskan energi negatif, dan kita yakin bahwa semuanya akan baik adanya. Ya, intinya menerima ya Mbak ya, menerima. Ini kayaknya ada kaitannya juga dengan masalah spiritualitas tadi itu. Ya, Mbak Yanti tadi bilang semakin spiritualitasnya semakin tinggi akan semakin
penting. Kita akan menerima. Nah, kita tidak pernah tahu kapan yang namanya virus COVID ini akan menghilang. Siapa yang tahu, Mbak? Belum ada sampai sekarang. Kita belum bisa memperkirakan kapan. Ya katanya ada, oke, akan hilang setelah herd immunity-nya tumbuh. Mungkin bukan hilang sebetulnya, bukan hilang, tapi ya orang-orangnya sudah lebih bisa tahan. Jadi tampaknya yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa berdamai dengan virus ini. Ya toh yang namanya virus bukan hanya COVID toh ya. Virus ya, ini banyak. virus Dan yang terus berkembang. Iya. Dan kita dengan virus-virus yang lain kita bisa berdamai kok. Tentunya dengan beradaptasi gitu, Mbak ya. Ya, kita bisa berdamai kayak flu. Saya nggak tahu flu zaman dulu seperti apa. Tapi toh akhirnya orang-orang juga bisa berdamai dengan flu. Ya toh? Nah, dulu saya pikir yang namanya COVID itu ya hanya menghampiri orang-orang tertentu saja. Tapi ternyata pandang bulu ya, Mbak. Ya, nyatanya keluarganya Mbak Ika juga sempat ada yang terkena. Ya. Kemudian ya keluarga saya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bersiap setiap saat ketika COVID menghampiri kita atau menghampiri keluarga kita. Gitu. Nah, sekarang ini berdasarkan pengalaman tersebut, maka saya dan terutama keluarga saya melihat bahwa oke lah, kalau aku demam, aku batuk, it's okay. Yang aku lakukan adalah aku harus istirahat. Aku mencoba untuk memisahkan diri. Kalau dulu kan kalau kita flu ya Mbak, tetap ngantor, ya toh? Iya. Demam sedikit. Karena dianggap biasa. Nah, kalau sekarang kita harus lebih tahu diri. Ketika batuk, ketika ya mulai batuk, ya sekarang batuk atau panas, ketika kita minggir sebentar. Ya kita beristirahat di rumah, kemudian makan makanan yang bergizi, minum vitamin, supaya semuanya pulih kembali. Kita juga itu tadi, jangan terus karena panik tadi, terus sudah begitu demam sedikit, waduh aku kena nih, terus kemudian berangkat ke rumah sakit. Nah, Parno itu ya, Parno. Benar Mbak. Terus itu kan jadi malah kita menyusahkan loh Mbak. Kita kan harus juga membantu para nakes kita, para tenaga medis kita. Jadi ya sedapat mungkinlah kita lakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan dulu supaya kita juga meringankan beban mereka. Jangan lupa ya di rumah sakit, namanya juga rumah sakit, rumah untuk orang sakit ya. Tentunya kita kan juga nggak ngerti nih, ketika kita merasa nggak enak, merasa panik, itu imunitas kita turun. Nah, kemungkinan malah bisa jadi malah ketika kita di rumah sakit yang mestinya nggak apa-apa menjadi apa-apa. Jadi ya, sedapat mungkin kita tenang. Nah, kecuali kalau memang kita merasa sudah rasanya berat sekali, ya itu malah wajib. Itu wajib. Karena ya kita harus pergi kepada yang ahlinya. Betul. Nah, kira seperti itu. Nah, ya ini. Nah, ini. Itu tadi kalau orang yang sehat, itu kita melakukan hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Retno, Mbak Rini, dan Mbak Yanti. Nah, sekarang untuk yang sakit, kalau ketika kita merasa sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau kita merasa sakit, ya sudahlah, itu yang namanya masker kayaknya sakit nggak sakit. Kalau kita keluar, kalau kita ketemu orang, kita mesti pakai masker. Terus cuci tangan, itu wajib kayaknya. Saya yang tadinya sudah kebiasaan begitu tambah jadi rotok OCD saya. Jadi bolak-balik cuci tangan, bolak-balik cuci tangan. Tapi yang nggak apa-apa lah demi kesehatan. Kemudian tadi ketika kita merasa lagi badannya lagi nggak enak, ya sudah kita tidur terpisah dari orang yang lain. Kalaupun kamarnya tidak terpisah, ya kita pakai masker, tetap jaga jarak. Kemudian kita tinggal di rumah. Nah, ketika kita tinggal di rumah, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain juga sih. Kalau di rumah nggak ngapa-ngapain, lege-lege, itu ya nggak enak loh. Capek loh. Malah ketika diem aja gitu, malah nanti mikir yang enggak-enggak. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan.
Nah, ini lagi yang terakhir nih. Ketika kita wahing apa bersin. Ketika bersin itu kadang-kadang bersin. Kita tutupannya gini ya. Nah, ini jangan tutupan gini. Ini menurut ini materi ini saya ambil dari WHO. Tutupannya jangan gini, tapi lebih begini. Kalau gini, karena kalau begini kan semuanya nempel di tangan. Habis itu kita lupa cuci tangan, pegang macam-macam. Nah, virusnya kemana-mana. Tapi kalau begini kan kita nggak mungkin nempel kemana-mana ya, nempelnya cuma di situ. Atau kalaupun pakai tisu, ya tisunya dibuang. Mbak, kayaknya aku udah ngomongnya panjang kali lebar sama dengan luas deh. Mungkin ada yang Iya, iya, iya. Ini apa yang sudah disampaikan Mbak Ami tadi. Ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama terkait kalau tadi kita merawat kebugaran mental, banyak stresor yang selama ini kita hadapi selama pandemi ini, ada yang menghadapi stres karena gaji dipotong. Gimana kira-kira? Kita pahami juga kan kalau perusahaan-perusahaan sekarang memang dalam kondisi sulit ya Mbak ya. Nah, bagaimana mengatasi ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari juga gitu. Gitu. Terus ada satu usulan juga sebenarnya terkait dengan istilah sih tadi, istilah soal bercinta diganti dengan memberi cinta gitu. Mungkin dirasa lebih pas gitu. Itu dulu Mbak, nanti masih ada satu lagi. Oke, baik. Nah, ketika gaji dipotong ya, kalau dipotong kurang. Tapi apakah nggak dapat? Masih ada kan? Masih. Ini kita juga masih bersyukurlah bahwa gajiku mau dipotong. Meskipun ya agak berat, tapi ya kita harus melihat bahwa masih lumayan kita dibandingkan dengan orang lain. Banyak orang lain yang mungkin malah justru kehilangan pekerjaan. Nah, kita tetap bagaimanapun juga kita masih bersyukur. Ketika kita kehilangan pekerjaan pun masih bersyukur karena apa? Yakinlah bahwa akan ada orang lain yang membantu. Karena ada support system tadi. Pemerintah juga aja kok. Pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan kepada rakyat. Tuh. Kemudian yang berkaitan dengan memberi, tadi bercinta diganti dengan memberi. Iya, istilah bercinta diganti dengan memberi cinta. Ini maksudnya itu, tapi supaya gampang aja Mbak. Jadi soalnya nanti 3B 1M gitu kan susah. Iya, iya. Karena luas ya pengertiannya itu. Ada satu lagi nih Mbak. Jadi ini berkaitan dengan menjaga kebugaran mental. Kebetulan yang bersangkutan ibu yang toksik karena belum berdamai dengan diri. Jadi suka membandingkan anaknya dengan orang lain, sempurna, gitu, tidak boleh dikritik, gitu, atau tidak boleh melakukan hal yang salah, gitu. Kira-kira bagaimana cara menjaga kesehatan mental di tengah lingkungan yang toksik itu? Oke. Ketika kita menjaga kita supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang toksik itu ya. Pertama, apakah kita bisa minta? Itu tadi yang bertanya anak mengeluhkan tentang ibunya kan maksudnya? Iya, kalau saya baca sih anak dalam konteks ibunya yang menurut dia toksik. Nah, sekarang apakah kita bisa merubah orang lain? Apakah kita bisa merubah orang lain? Bisa kan ya? Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita sendiri. Maka yang perlu kita lakukan ya kita merubah pola pikir kita. Ya, ibuku memang seperti itu. Aku tidak bisa merubah ibuku. Jadi yang kita lakukan adalah ya wes lah, apa yang bisa kita lakukan? Kita terima. Nah, kalau di istilah psikologi, kalau kita tidak bisa modifikasi perilaku, ya yang kita lakukan adalah modifikasi lingkungan. Artinya apa? Ya kita menjauhlah
dari lingkungan itu. Oh. Seperti itu. Ya, itu tadi. Ya, kita bisa memodifikasi diri kita ya wis lah. Kalau itu ya mau nggak mau, ya itu ibu yang melahirkan aku. Ya, aku harus menerima ibu apa adanya. Ya, kalau memang kata-katanya menyakitkan, ya kadang-kadang perlu kita tutup telinga juga sih. Kita tutup telinga supaya nggak. Ya kadang-kadang orang lain tuh ngomong orang lain itu bicara perkataan orang lain itu kadang-kadang membuat kita menjadi dimotivasi. Nah ini ada cerita ini Mbak, cerita mengenai kodok yang lomba balap lari, kodok lomba balap lari. Nah si kodok ada satu kodok itu jaraknya jauh sekali itu. Nah kodoknya itu melompat, si orang-orang tuh bercerita. Padahal yang berlomba itu bukan cuma kodok, ada kodok apa-apa. Kodok, kamu tuh ngapain? Kamu tuh lemah, nggak bisa, nggak mungkin kamu bisa menang, bla 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 bla. Tapi akhir cerita, kodoknya itu menang, Mbak. Terus kodoknya ditanya tuh sama wartawan Kompas mungkin. Kodok, kamu kenapa kok bisa menang? Oh ya bisa menang karena aku fokus kepada apa yang mau dikerjakan. Kamu nggak dengar ada orang-orang itu ngomong, orang-orang ngomong apa? Loh, kamu tadi itu dijelek-jelekin loh. Terus pokoknya kamu jelek, kamu nggak bisa apa-apa. Oh, itu ya. Aku nggak dengar tuh. Ternyata kodoknya tuli. Jadi ada hal-hal kadang-kadang, sometimes kita juga perlu menulis hal yang memang itu kita anggap mengganggu kita. Ya, termasuk informasi-informasi hoax. Itu juga sudahlah, ditinggalkan saja. Karena semakin baca itu kita semakin cemas. Betul. Mbak. Semoga bisa menjawab ya. Nah, ini masih terkait apakah perlu dijauhi orang-orang yang toksik itu. Ini kebetulan ada yang bertanya keluarganya seperti ada ujaran kebencian gitu. Nah, apakah harus dijauhi orang yang toksik gitu? Kita harus menjawab gimana? Ya, itu tadi Mbak, kalau memang kita tidak mungkin kita bisa mengubah diri kita untuk tetap menerima, pilihannya adalah melakukan modifikasi lingkungan, kita yang menjauh. Oh, oke. Ya. Nah, ini hari ini saya juga kayaknya teman-teman saya juga ada ini Mbak, ada Mbak Rini, ada Mbak Yanti, ada Mbak Retno. Siapa tahu mereka mau menambah. Oh, oke, silakan ada yang menambahkan Mbak. Atau saya bacakan dulu, ini ada pertanyaan lagi. Selama WFH, saya merasa lebih baper kalau teman-teman chat kantor, maksudnya ini. Bawaannya jadi takut karena mereka marah atau dan lain-lain. Padahal sebenarnya mereka hanya nanya, dan saya merasa saya orangnya nggak seperti itu. Ini kenapa ya? Gimana cara mengatasinya? Nah, ini kurang jelas apa isi chatnya dan kenapa dia merasa takut atau menjadi baper gitu. Sepertinya apa ya? Mungkin perasaan di diri sendiri ya. Monggo Mbak. Itu perasaan yang muncul dari dirinya sendiri ya. Ada orang ngomong, terus kemudian dia merasa nggak nyaman dengan omongan orang itu. Nah, begini, sebentar. Apakah orang itu adalah orang yang kita kenal atau tidak? Orang teman-teman kan. Jadi kalau merasa lebih baper kalau menerima chat teman-teman kantor, bawaannya jadi takut karena mereka marah atau kecewa lain. Padahal mereka sebenarnya hanya nanya. Ini konteksnya kurang jelas. Sebenarnya saya nanya dan saya hanya. Tapi dia sadar ya bahwa sebenarnya bawaannya jadi takut kenapa mereka marah. Sebenarnya hanya tanya teman-temannya, mungkin kalau orang Jawa bilang ngaruh kayak gitu. Oh ya. Nah, ini kalau seperti ini gini.
ini kayaknya ya, ini berkaitan dengan masa lalunya. Ada sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga ketika ada triggeran sedikit, dia terus merasa kena. Nah, kalau kayak gini mungkin bolehlah konseling pribadi. Datang ke psikolog. Kayaknya kalau ini kita mesti menggali lebih banyak lagi. Gitu kan, ini datang ke psikolog, atau apakah sudah pernah ngobrol dengan teman, menyampaikan, pernah nggak itu diklarifikasi? Kalau belum pernah ya coba ditanyakan, ngobrol dengan teman. Atau kalau memang ternyata tidak ada solusi dari teman, bolehlah ngobrol dengan psikolog. Ini Maksudnya tidak direndam sendiri gitu Mbak ya? Betul. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mbak. Apa yang dilakukan untuk merawat kewarasan berpikir terhadap orang di sekitar tempat tinggal kita atau kolega di lingkungan kerja kita yang tidak peduli terhadap kondisi pandemi COVID saat ini? Nah, ini kan sering kita jumpai nih Mbak. Aduh, gimana sih pakai maskernya kok begitu, bahaya buat dia sendiri, bahaya buat kita. Nah, ini kita menghadapinya. Sementara kadang-kadang kita mau menegur gitu kan, nggak enak ya, kalau orang Jawa sih nggak enak, lebih banyak nggak enaknya. Nah, ini gimana Mbak? Nah, jadi memang dalam hal ini kita harus lebih asertif ya. Asertif untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Supaya kita supaya dia mau pakai masker. Gini, selama ini ya, kan saya juga kadang-kadang suka ada bakul lewat orang yang jualan lewat depan rumah. Nah, itu saya mau beli kalau dia pakai masker. Begitu dia nggak pakai masker, saya batal. Nah, kalau yang ini, apalagi kalau rekan kerja ya, sama-sama orang itu berpendidikan gitu kan, ya dia mesti tahu, sorry yo, kok pakai masker. Kalau saya sendiri sih begitu ada orang pakai masker, saya nggak pakai masker, saya yang jadi rikuh. Pernah saya pergi naik sepeda udah agak jauh, aku kok rasanya ada yang kurang ya. Itu tolak, saya berhenti sebentar, apa yang kurang dalam diri? Rupanya saya nggak pakai masker Mbak. Aduh, tuh rasanya udah guilty feeling. Langsung cari toko untuk beli masker. Padahal di tokonya itu ditulis tidak boleh masuk kalau nggak boleh pakai masker. Nggak pakai masker. Untung jualan maskernya itu di depan pintu, jadi saya masih bisa masuk. Jadi gitu, Mas, Mbak, kalau ada teman yang memang nggak pakai masker, ya ditegur saja, nggak apa-apa, kita harus asertif. Memang situasinya sekarang ini seperti itu, sorry yo, tolong ya maskernya dipakai. Untuk kebaikan bersama gitu ya. Enggak hati. Nah, kalau menjelaskan ke orang lain yang tidak percaya dengan COVID, percayanya dengan teori konspirasi gitu, gimana nih? Kadang-kadang membuat kita ya gimana sih kita udah seperti ini kok masih nggak percaya, mungkin ada rasa cek. Gimana itu Mbak? Nah, ya maksud terus kita mesti ngomong gini, ya apa harus keluargamu dulu ada yang terkena atau bahkan dirimu dulu yang terkena baru kamu percaya. Ya nggak usah nunggu itulah, nyatanya kita sudah banyak ada. Tadi kan saya sudah bilang di depan bahwa COVID itu memang ada dan dia tidak mengenal siapapun, nggak mengenal apakah tua, muda, miskin, kaya, pejabat, bukan pejabat. Siapapun kita ya itu akan bisa terkena. Kalau nggak percaya ya kita tanyain aja loh. Ya wis pokoknya gila ya. Mosok yang kamu percaya harus nunggu keluargamu kena dulu atau kamu yang terkena. Kan ya nggak harus begitu. Ya, mosok ya mesti tahu, kalau jatuh dari jurang itu sakit loh. Mosok ya mesti jajal sih. Harus nyoba dulu jatuh dari jurang untuk bisa merasakan bahwa jatuh dari jurang itu sakit. Kan ya nggak begitu.
Nah, mungkin kita bisa pakai penjelasan-penjelasan, pakai analogi-analogi yang lain kepada teman kita yang nggak percaya. Ya itu tadi, jatuh dari jurang lah, apa nyoba apalah yang yang sebetulnya nggak perlu dicoba untuk bisa merasakan. Harus ini ya, pelan-pelan juga ya, bisa-bisa kita untuk memberikan penjelasan kepada teman atau orang lain gitu. Karena Ya, seringkali kalau mereka yang sudah berpendapat seperti itu, mau dikasih tahu seperti apa juga kadang-kadang ujung-ujungnya bisa berdebat gitu, yang membuat kita justru kok jadi saya yang jadi masalah ya. ya. Nek, kalau sudah kayak begitu ya sudah, jauhi saja. Biarin aja ya. Ya, termasuk ketika tadi ada teman, udah kita ingatkan untuk pakai masker dan nggak mau pakai masker ya sudah kita ingatkan. Apalagi Iya. kalau kamu tak nggak mau pakai masker ya. Kecuali memang ketika itu dia sedang sesek banget. Karena kalau pakai masker dia sesek ya kita kan nggak ngerti ya teman kita ya. Ya itu lain ceritanya. Tapi kalau kita semua dalam kondisi normal, ya harus kita ingatkan. Kira-kira seperti itu. Sementara kita lanjutkan dulu, Mbak ya. Nanti kita mulai. Boleh, nanti saya bacakan lagi Mas Daripada pertanyaan ini. Silakan Mbak. Terima kasih. Bentar. Ini kok. Caranya nutup ini kok kata tutup. Bentar ya Mbak. Nah, ini berikutnya adalah ini ketika kita sakit tadi ya, kita harus bersikap tenang. Yakin bahwa kita nggak sendiri. Ya, bahwa yang mengalami banyak orang dan bahwa banyak orang yang akan membantu kita. Kemudian, nah ini kaitannya dengan ketika kita tadi harus isolasi, masa di kamar ya diem aja nggak ngapa-ngapain, malah nanti diem aja nggak ngapa-ngapain malah mikir yang enggak. Jadi kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa ya, sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri itu repot. Nanti yang ada bukannya tambah seger, malah tambah sakit semua. Kita bisa meditasi, kita bisa latihan nafas. Nah ini ada gambar-gambar kecil-kecil ini di bawah ini. Kita bisa nonton film. Nonton filmnya juga yang ditonton film-film yang lucu-lucu aja ya. Oh, kalau filmnya film horor atau film yang menakutkan, yang jadi bukannya tambah tenang malah tambah panik. Kemudian kita bisa mendengarkan musik, atau kalau orang yang senangannya apa menyulam, jahit atau merenda itu juga bisa melakukan itu. Kemudian kita bisa membaca buku. Nah ini kesempatan juga ini kita untuk membaca. Banyak waktu. Nah, Jadi yang selama ini mungkin ketika kita penuh dengan apa selalu bekerja nggak sempat. Nah ini malah punya kesempatan untuk terus jadi belajar, ikut webinar, nah semacam ini juga salah satu cara untuk kita bisa tetap bugar. Kemudian makan makanan yang enak, makanan yang kita sukai, makanan hangat-hangatnya ada sop gitu mungkin enak sekali. Jadi rasanya lapar juga. Nah, kemudian berjemur. Kemudian kita tetap bisa terkonek satu sama lain, bisa berhubungan. Artinya kita tetap teman-teman. Ingat kan kemarin Mbak Retno cerita 3 orang manulanya, apa Mbak Retno harus ya kena ini. begitu di chat apa kabarnya, gimana kabarnya, itu pun juga sudah membuat kita menjadi tenang. Ini sekarang ini yang kami lakukan bersama dengan teman-teman adalah ketika kita tahu ada teman kita yang sakit, ya kita japri, gimana kabarmu hari ini. Nah itu rasanya seneng banget itu teman-teman. Nah, terus kemudian yang suka dengan tanaman, itu tanaman itu juga bisa diajak bicara loh. Katanya begitu ya. Benar.
Kalau tanaman diajak bicara itu, kalau saya motong tanaman tak potong, sorry yo tak potong, tapi supaya kamu bisa tumbuh lebih baik, maaf ya tak potong. Setelah ini kamu tumbuh yang baik ya. Bisa kita ajak omong-omongan. Mungkin orang-orang di depan-depan tuh ini Bu Ami itu ngapain, ngomong sama siapa, itu saya ngomong sama tanaman. Tapi itu banyak cara Mbak ya, banyak cara untuk kebugaran mental. Nah, kemudian ya kalau punya binatang peliharaan ya bisa bermain dengan binatang peliharaan. Nah, terus kemudian tadi kaitannya dengan berpikir positif. Ketika kita terkena, kita terinfeksi, ya itu patut kita syukuri juga. Kenapa? Artinya ketika itu kita sedang mendapatkan imunitas alami. Jadi ya kita kan bisa berpikir positif. Kalau Mbak Yanti kemarin bilang reframing. Oh, aku sedang sakit ini, aku terkena ini, karena saat ini aku sedang mendapatkan imunitas alami. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini bagi yang, kalau tadi kan bagi kita yang jadi pasien, sekarang kita menjadi orang yang merawat. Ketika kita menjadi orang yang merawat, kita perlu yakini bahwa orang yang sakit, keluarga kita yang sakit itu mendapatkan makanan yang cukup, istirahat cukup, mendapatkan minum yang cukup, kemudian ya kita membersihkan apa ya, alat makannya, kemudian ya ketika kita sendiri selesai merawat, jangan lupa ketika kita tadi matanya tadi kita mesti cuci tangan. Kalau perlu tuh ya itu di situ gambarnya ada yang gambar yang paling bawah itu handle pintu, hal-hal yang tadi tersentuh itu juga dirapi. Kemudian pengalaman saya kemarin itu adalah semuanya saya pisahkan. Alat makan saya pisah, alat cuci untuk makan saya pisah. Kemudian bahkan ketika nyuci baju pun saya pisah. Kalau biasanya baju orang serumah yang penting warnanya sama, itu saya jadikan satu berdasarkan warna biasanya. Tapi begitu ada salah satu yang sakit, ya saya pisah. Yang sakit nyucinya sendiri. Meskipun katanya sih sebetulnya sudah bisa dengan sabun saja virusnya sudah mati. Tapi kan lebih aman kalau dipisah. Kemudian ketika kita mendekati yang sakit, ya jangan lupa kita pakai masker. Dan ketika makannya juga itu tadi yang saya sampaikan di depannya, makanannya disampaikan saja kepada yang bersangkutan secara langsung, tidak diberikan di depan pintu. Saking takutnya terus diberikan di depan pintu. Iya. Itu pun saya dulu juga punya pokoknya komitmennya adalah kalau ketuk-ketuk, saya sudah ketuk-ketuk, kamu siap-siap ya, kamu harus pakai masker. Jadi ketika ibu masuk, ada kodenya. Ya, itu jadi kita juga olahraga bareng, Mbak. Olahraga bareng, ya tetap ya jaga jarak dan tetap pakai masker. Nah, kemudian kalau memang sudah semakin berat, ya kita kan tahu ya, kayaknya sekarang sudah banyak ya itu dikeluarkan ada WA atau malah kadang-kadang saya melihat itu ada di Facebook juga orang-orang dengan gejala ringan. Iya, informasi banyak. Ya, informasinya sudah cukup banyak, jadi kita tahu kapan kita bisa lakukan sendiri, terus kapan kita perlu ke rumah sakit. Nah, sekarang yang perlu bagi kita yang perawat, kita harus meyakinkan bahwa semua baik-baik adanya, semua baik-baik saja. Mendampingi pasien sehingga tidak merasa sendiri. Kita dampingi, tanya kondisimu bagaimana, terus ingatkan, hari ini sudah olahraga belum, obatnya sudah diminum belum, itu kita ingatkan. Nah, kalau saya kemarin itu bikin catatan, Mbak. Jadi saya bikin buku, tapi yang saya minta anak saya minta nulis sendiri. Jadi misalnya, jadi kayak model di rumah sakit gitu loh. Hari ini apa yang dilakukan? Misalnya hari ini jam sekian aku ngukur suhu di kamar itu memang saya sediakan
termometer dan alat saturasi. Suhunya berapa itu ditulis. Kemudian saturasinya. Kemudian sudah minum obat yang sudah diminum apa saja. Kemudian termasuk aktivitas yang dilakukan, olahraga, BAB, BAK, itu ditulis. Itu apa gunanya? Kalau in case kita perlu harus ke dokter atau harus ke rumah sakit, catatannya enggak tahu kita sudah melakukan apa saja dan obat yang sudah kita minum apa saja. Jadi itu akan mempermudah juga untuk proses penyihatan. Oke. Nah, kegiatan-kegiatan tadi yang seperti Mbak Ami sampaikan, hobi-hobi yang bisa kita lakukan, kebugaran mental, apakah itu juga termasuk apa ya, membangkitkan kita untuk merasa berguna gini. Ada yang bertanya, saya tidak merasa berguna gitu karena tidak bisa membantu orang lain, diam di rumah, hanya selama ini hanya diam di rumah, daftar jadi relawan panggilan gitu. Nah, bagaimana membangkitkan merasa bisa membuat diri itu saya itu berguna gitu di masa pandemi yang dimana semua dibatasi gitu. Nah, kita bisa melakukan hal yang kecil untuk kita bisa merasa berguna. Contohnya hanya menyapa saja. Itu tadi, apa kabarmu hari ini? Itu ya bisa. Itu saja itu sudah cukup membantu. Itu sudah nyenengke, apalagi kita menyapanya nggak di grup ya, kita menyapanya japri, itu akan lebih masuk. Itu sudah ada pendekatan khusus ya, ada. Nah, kemarin ada salah satu teman yang baru saja kehilangan suaminya. Nah, kebetulan si teman ini selama ini tidak terlalu aktif di grup. Tapi semua menyapa dia. Sampai dia sendiri akhirnya bertanya, siapa ya aku ini? Kemarin aku tidak aktif, tapi kok teman-teman mau memperhatikan aku, mau menyapa aku satu persatu. Bahwa ternyata sapaan yang sederhana itu juga sudah membuat bermanfaat buat orang lain. Jadi untuk bisa bermanfaat buat orang lain, kita nggak harus melakukan hal yang besar. Hal yang kecil-kecil pun itu sudah membuat kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu bisa dilakukan kapan saja ya Mbak ya, nggak harus pagi atau siang. Betul, anytime. Apalagi kalau sekarang pakai WA ya. Oke ya, mungkin dia belum jawab sekarang, tapi nanti pasti akan dijawab. Gitu. Nah, kalau misalnya WA-nya nggak kurang mantap, dia sudah jawab, kamu boleh tak telepon. Oh boleh, ya sudah. Kita bisa telepon, bisa video call. Itu juga akan. Kan senang kita masih tetap bisa ketemu. Oke. Mbak, masih ada pertanyaan yang lain? Ada. Ini jadi ini seorang ibu kayaknya, semenjak putra saya setahun lalu positif dan saya sempat isolasi mandiri di rumah, dan putra saya isolasi di hotel yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, sejak itu beliau ini merasa belum bisa mengembalikan pikiran dan perasaan serta mentalnya. Jadi selalu merasa down gitu ketika berita terkait dengan COVID gitu. Bagaimana mengembalikan itu? Oke. Salah satu cara yang paling gampang, ya sementara kita jauhkan dulu berita-berita yang seperti itu. Yang pertama, tapi ada kalanya kita nggak bisa menjauhkan berita-berita itu. Tanpa sengaja kemudian kita mendengar berita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini sebetulnya dari kemarin sudah disampaikan ini oleh tiga-tiganya. Bahwa kita perlu relaksasi, kita perlu latihan nafas. Tarik nafas dalam, melalui hidung, keluarkan pelan-pelan lewat. Begitu beberapa kali. Karena dengan begitu kita akan bisa menjadi lebih tenang. Dengan begitu kita bisa menjadi berpikir jernih.
Karena kalau kita mendengar berita seperti itu kadang-kadang kan menjadi deg-degan toh. Iya. Kalau udah deg-degan, itu denyut nadi kita tinggi, naik, itu menyebabkan kita sendiri jadi nggak bisa mikir, jadi panik nggak karu-karuan. Nah, ini juga pernah, saya sharing sedikit, ini mungkin agak keluar. Ini berkaitan dengan waktu itu mungkin kayaknya masih sampai sekarang masih ada deh, yang model-model kita ditelepon. Saya pernah ditelepon orang-orang, ada orang yang telepon, anaknya ibu kecelakaan. Oh ya, sering. Ya kan? Kayak gitu. Anaknya ibu kecelakaan. Oh, sekarang kondisinya ada di rumah sakit, harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi, nyawanya terancam. Jadi ibu harus segera mengirimkan uang. Nah, kalau orang yang panikan, wah itu mesti sudah transfer itu. Iya, beberapa terjadi itu. Nah, itu sebetulnya ketika kita menerima berita, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah coba dulu deh, tenangkan diri. Dengan apa tadi? Dengan menarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan lewat mulut, begitu beberapa kali. Sampai sudah rasanya lebih tenang, baru kita mikir apa yang mau kita lakukan. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya telepon ke sekolahnya. Orangnya yang telepon tuh meyakinkan sekali loh, karena menyebut nama lengkap anak saya. Oh, biasanya. Nama lengkap yang disebutkan. Nah, itu terus kemudian saya telepon ke sekolah, saya tanyakan, Bu, apa sekolah? Ada, Bu, sedang belajar. Iya, Bu, soalnya saya oh, Ibu bukan orang pertama. Rupanya hari itu memang sudah ada beberapa. Ibu belum transfer. Untungnya saya belum transfer. Enggak, karena itu makanya saya konfirmasi. Iya, Bu, sudah ada beberapa orang. Saya tidak tahu datanya dari mana. Tapi ya itu yang terjadi. Nah, kalau seperti itu, ya ada kejadian seperti itu, ya kita mesti tetap tenang dulu. Tarik nafas dulu, baru setelah itu kita mikir apa yang perlu kita lakukan. Tenang supaya bisa lebih jernih gitu ya. Nah, mungkin ada kalau memang itu sudah sudah memang terlalu mendalam, perlu bantuan dari profesional. Tidak usah segan-segan untuk datang ke psikolog. Itu kira-kira, Mbak. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Jadi punya masalah, kemudian menyampaikannya ke guru. Tapi ternyata guru itu malah menyampaikan ke orang lain. Jadi menjadi banyak orang yang tahu gitu bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Ya. Ya ini memang idealnya ya seperti halnya psikolog punya kode etik ya. Ketika masalah itu ya hanya yang tahu hanya dia, psikolognya dari Tuhan mungkin. Tidak banyak orang yang tahu. Jadi psikolog memang nggak boleh itu menginformasikan apa yang menjadi permasalahan kliennya. Nah, ini guru ya kebetulan ya yang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ya memang kalau seperti itu, saya tidak tahu itu yang menyampaikannya kepada apa? Guru wali kelas, guru BP? Cuma menceritakan seperti guru gitu, menceritakan masalah keluarga gitu. Tapi ceritanya justru malah menyebar gitu. Jadi apa ya, membuat si siswa itu menjadi memendam masalahnya. Ya ini ya. Mohon maaf kalau saya katakan bahwa gurunya ya agak tidak bijaksana ya. Iya. Ya. Nah, mungkin bagaimana mencari orang yang tepat ketika kita mencari support system gitu. Nah, ketika kita mencari orang ya bagaimana cara mencari orang yang tepat? Sebetulnya kita bisa cross kok. Kita bisa merasakan kepada siapa saya enak menceritakan hal ini. Kadang-kadang untuk cerita mengenai apa itu kepada siapa, cerita apa kepada siapa. Enggak juga kepada
kepada semua orang kita ceritakan. Ada satu, ya memang hebat sih kalau seandainya kita punya sahabat yang bisa kita ceritakan semua permasalahan kita. Ya enak begitu. Tapi kita juga mesti pilih-pilih. Dan ketika milih-milih kita bisa merasakan bahwa untuk masalah ini sebaiknya kita cerita ke ini. Untuk masalah ini saya cerita ke ini. Jadi itu bisa dirasakan kepada siapa. Nah, Mbak Ika sendiri punya nggak sahabat? Ada. Ada kan ya, artinya Ya, pasti kita lebih percaya pada saya lebih baik ngomong ke dia daripada ke teman yang lain gitu. jadi untuk masalah pekerjaan saya cerita ke siapa, untuk masalah saya cerita ke siapa itu saya punya. Psikolog itu juga masih perlu loh bantuan orang lain. Oh begitu ya? Oh iya, manusia. Jadi masih perlu bantuan orang lain. Dan ya nggak salah, psikolog datang ke psikolog itu banyak itu. Ya sama lah dengan tukang cukur kan juga nggak bisa nyukur rambutnya sendiri. Betul. Artinya kita tetap membutuhkan orang lain ya, meskipun kita punya kepakaran atau keahlian tertentu. Betul, om kita ini juga masih manusia, kita juga makhluk sosial, masih membutuhkan bantuan orang lain. Oke. Nah, gimana caranya menguatkan sikap mental pola pikir yang positif kepada anggota keluarga dekat gitu yang misalnya ada masalah kemudian tidak lama tidak berjumpa gitu, bagaimana bisa menguatkan mereka gitu, caranya gimana nih kira-kira? Maksudnya udah lama nggak ketemu orangnya begitu? Ya karena lama tidak bertemu dan tidak berinteraksi karena ada pandemi ini kan biasanya karena jadi kita tidak saling bisa ketemu kan seperti biasanya gitu. Nah, bagaimana menguatkan sikap mental atau pola pikir positif kepada mereka, kepada anggota keluarga gitu. Mesti yang keluarga yang tidak satu rumah dalam hal ini, jadi beda rumah sementara kita tidak bisa bertemu. Ya sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa satu-satunya cara kita untuk bisa saling menguatkan, bisa berkomunikasi itu memang menggunakan teknologi. Mau tidak mau, ya kita optimalkan teknologi yang ada dengan yang menyapa, telepon. Ya untungnya sekarang sudah ada video call, jadi masih bisa lihat wajahnya. Ya terus terang aja, 3 minggu yang lalu kami kehilangan di luar kota. Nah, karena di luar kota agak sulit kita untuk bisa datang ke sana. Ya itu mau nggak mau ya dengan sangat menyesal ya kita, aduh mohon maaf nggak bisa datang. Bukan tidak mau, tapi karena kalau kita datang itu justru malah tambah keruh, malah tambah kacau. Ya saya pikir semua orang bisa mengerti. Nah untuk itu tadi gimana caranya ya? Mau tidak mau sekarang kita harus memanfaatkan teknologi untuk bisa bertemu. Karena bertemu ya tidak harus bisa bersentuhan soalnya. Bagaimana lagi? Ya. Ini masih ada satu lagi nih Mbak, terkait kehilangan pekerjaan, kemudian orang tuanya, tapi orang tuanya itu tidak mau mengakui bahwa dia itu sekarang pengangguran. Jadi dia selalu bilang bahwa dia sekarang work from home, WFH gitu. Nah, bagaimana bisa minta bantuan atau referensi ke support system supaya tidak pura-pura, kan ini kemudian dia menjadi pura-pura, oh saya WFH, kan semua orang sekarang kerja di rumah jadi nggak kelihatan gitu ya, seperti bersembunyi di masa pandemi ini gitu. Nah itu taunya bahwa orang tuanya itu kan artinya pura-puranya karena dia sendiri atau karena takut orang tuanya tidak bisa menerima? Dia mengatakan orang tuanya gengsi, tidak mau mengakui ke kerabat atau ke tetangga bahwa dia itu sekarang tidak bekerja gitu. Jadi selalu mengatakan ya ya artinya yang mengatakan seperti itu kan orang tuanya ya.
Ya. Ya kan kita juga tidak, ya kalau kita bisa meyakinkan orang tua ya nggak apa-apa sih, bahwa memang sekarang kondisinya seperti ini, ya kita sampaikan saja. Ya kita artinya ya mengatakan kepada orang tua bahwa saya akan lebih nyaman kalau orang tua kita mengatakan apa adanya kondisi kita. Syukur kalau kita ngomong apa adanya, oh tahu ternyata dia sedang tidak punya pekerjaan. Kalau kemudian ada lowongan pekerjaan kan ditawari jadinya. Iya, menjadi lebih dibantu ya, bisa dibantu. Kalau kita pura-pura semuanya baik, everything baik, ya orang lain melihat juga oke, baik-baik saja, berarti tidak perlu dibantu. Tapi kalau kita ngomong apa adanya, oh iya, ternyata di tempat saya perlu bantuan begini-begini, kamu bisa nggak? Itu kan ada tawaran dengan itu. Ya, toh dan ya kalau ya itu tadi kita ingatkan orang tua, dan yang penting yang bersangkutan sendiri mau bersikap terbuka. Ya. Nah, kalau ini pertanyaan saya sendiri, Mbak. Gimana, Mbak? Ada nggak sih semacam radar ketika kita berusaha untuk merawat kebugaran mental dengan seperti yang Mbak sampaikan tadi, tapi masalah masing-masing orang kan berbeda. Ada nggak sih radar atau sinyal bahwa kita itu butuh bantuan loh sebenarnya, tidak cukup dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Kira-kira ada nggak, Mbak? Ada, Mbak. Dan radarnya itu yang bisa merasakan kita sendiri. Setiap orang ukurannya beda. Ukurannya beda-beda. Ini kemarin ada juga salah satu orang datang ke saya, aduh Mbak, aku ini sudah merasa terganggu. Oh ya, kamu merasa terganggu bagaimana? Saya itu saya merasa saya mikir berlebihan. Kok kamu tahu kalau kamu mikirnya berlebihan? Iya Mbak, setiap saya mendengar ada penyakit tertentu, itu saya jadi gemeteran nggak karu-karuan. Kalau saya tidak gemetaran, itu saya langsung jengkrung sih, langsung tubuhnya itu langsung kaku gitu. Dan seharian saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah itu kan dia sudah terasa bahwa oh ini saya perlu bantuan. Dan saya pikir itu bukan hanya terjadi kepada orang tua saja ya. Anak-anak zaman sekarang itu sudah sadar kok, banyak kok yang sadar Mbak Ika. Klien-klien saya anak-anak SMP itu datang, tante, kayaknya aku perlu bantuan psikolog deh. Kan SMP loh. Oh ya. Iya. Kenapa kamu kok merasa kamu perlu bantuan? Iya tante, kadang-kadang aku tuh overthinking. Ya dari situ ya kita ngobrol, overthinkingmu apa? Jadi artinya mereka sudah tahu bahwa aku terganggu dengan ini. Jadi radarnya itu masing-masing orang ukurannya beda-beda ya. Ya. Gitu Mbak. Artinya kita juga harus peka pada mengenali diri kita sendiri gitu ya. Betul. Kita harus. Makanya tadi kan Mbak Yanti, materinya Mbak Yanti kalau nggak salah itu, yang kita harus paham self esteem apa tadi ya. Iya. Paham kekuatan dan kelemahan kita. Nah kalau kita paham, artinya kita tahu bagaimana kita tahu takaran kita nih sejauh mana. Oh ya, aku masih bisa sendiri. Oh ya, ini aku perlu bantuan orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, baik. Ya. Kita lanjutkan dulu ya, Mbak. Boleh, ya silakan Mbak. Lanjutkan dulu ya. Oke ya, ini tetap ya protokol kesehatan itu tetap harus dijaga. Oke, nah ini adalah salah satu hal yang kita lakukan supaya kita terus bugar. Gerakan ini kita sebut dengan PACE. PACE. Ini gerakan-gerakan ini merupakan gerakan dari brain gym yang diciptakan oleh Paul dan Gail Denison. Nah, PACE sendiri itu ada kepanjangannya, Mbak. P itu adalah positif, A aktif, C itu adalah clear, dan E adalah energetic. Untuk melakukan gerakannya sendiri, itu kita mulainya dari belakang.
dari belakang, dari energetik dulu. Jadi ECAP. ECAP. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, Mbak, ini yang pertama energetik. Energetik ini apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah minum air. Mari kita minum, Mbak. Mbak Ika bawa minum? Nah, kita minum. Ya. Nah, supaya tetap berenergi ini, banyak ngomong ini juga perlu energi. Nah, dengan air ini, karena air ini ibaratnya air ini adalah penghantar energi listrik. Jadi makanya ingat kan kalau ada listrik kena air kan bisa kesetrum toh? Ya. Nah, ini air ini adalah penghantar energi listriknya. Kemudian yang berikutnya clear. Clear ini gerakannya kita sebut dengan saklar otak. Kayaknya kemarin kita sudah sama-sama melakukan dengan Mbak Retno, saklar otak. Yang gerakannya seperti ini. Tangan diutul, satu lagi mengelus-ngelus. Oh, ya. Saklar otak. Maksudnya apa? Ya, tadi kan aliran listriknya sudah ada. Jadi ini perlu dihidupkan, di on off kan. Jadi bisa hidup nyambung ini listriknya tadi. Nah, itu adalah yang kedua tadi, supaya lebih jelas nyambung alirannya bisa sampai ke seluruh tubuh tuh ngalir dari bawah sampai ke otak. Kemudian yang ketiga itu namanya aktif. Ini adalah gerak silang. Masih ingat kemarin otak kanan otak kiri? Ya. Susah tuh geraknya. Ini gerakan sekarang ini gerakannya lebih mudah. Gerakan lebih mudah untuk bisa menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Kita sebut gerakannya adalah gerak silang. Kenapa? Karena otak kanan kita itu mengatur tubuh kita bagian kiri. Kemudian pula otak kiri kita mengatur bagian kanan. Ingat kan kemarin pas disuruh begini, mana tangan kanan? Nah, banyak kan? Jadi otak kanan itu mengatur tubuh bagian kiri dan otak kiri mengatur tubuh bagian kiri. Tuh. Yang kemudian gerakan yang keempat dan yang kelima ini kita sebut kite relax. Ini ada yang anak pakai baju hitam itu kelihatan. Nah, itu melakukan gerakan kite relax. Dan yang satu lagi yang baju merah itu kita sebut dengan gerakan metafor. Gunanya apa? Gunanya untuk kita lebih rileks. Ketika kita lebih rileks, kita bisa berpikir positif. Kira-kira seperti itu. Gerakannya gimana itu, Mbak? Nah, caranya gimana? Ini saya ada videonya. Kita setel boleh ya? Silakan, Mbak. Seperti apa? Baik, gerakan yang 4C adalah minum air. Kita sama-sama minum air. Gerakan yang kedua kita sebut dengan saklar otak. Gerakan saklar otak itu adalah tangan yang satu besar dan tangan yang lain terus di dada sendiri. Sambil terus-terus kita ambil tarik nafas dalam dan keluarkan lewat mulut. Setelah dirasa cukup, kita bisa pindah menggunakan tangan yang satunya lagi. Seperti ini. Gerakan yang ketiga kita sebut dengan gerak silang. Jadi prinsipnya adalah kita lakukan secara silang. Mengapa gerak silang ini perlu dilakukan? Karena pada dasarnya otak kanan itu adalah menggerakkan tubuh kita bagian kiri. Demikian pula otak kiri kita menggerakkan tubuh kita sebelah kanan. Itu sebabnya gerak silang perlu kita lakukan. Salah satu contoh gerakannya adalah seperti ini.
Nah, dirasakan saja secukupnya, kurang lebih 10-15 kali. Nah, gerakan berikutnya, gerakan yang keempat, kita sebut dengan kite relax. Relax adalah gerakan yang pertama adalah kaki kanan di depan, kemudian tangan kanan di atas, kita kaitkan seperti ini. Nah, sementara itu, lidah kita letakkan di langit-langit. Sementara kita melakukan gerakan ini, kita dapat melakukan afirmasi positif terhadap diri kita. Seperti tenang, nyaman, nyaman. Nah, gerakan ini kita lakukan bergantian dengan kaki yang sebelahnya. Sekarang, kaki kiri di depan, tangan kiri di atas, kita tangkupkan seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini. Sama seperti tadi, lidah kita letakkan di langit-langit. Oke, sambil kita melakukan afirmasi positif. Kemudian gerakan yang kelima kita sebut dengan metafor. Gerakannya seperti ini. Kita tangkupkan tangan di belakang seperti ini. Kemudian kita tarik ke depan. Sambil kita lakukan latihan napas. Tarik napas dalam melalui hidung. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Kita bisa lakukan 2 kali. Demikian kira-kira gerakan yang perlu kita lakukan, gerakan yang kita sebut dengan PACE. Terima kasih. Oke, ini adalah gerakan PACE tadi. Ini bisa kita lakukan juga ketika berjemur. Nah, ketika berjemur, daripada cuma jemur, diam aja, bisa melakukan gerakan ini. Gerakan ini cukup efektif untuk bisa membuat kita bugar. Dan ini dilakukan bukan hanya untuk anak-anak saya, bukan hanya untuk orang tua, tetapi untuk anak-anak, tua, muda, ini bisa kita lakukan. Dan kalau kondisinya sedang sakit, bagaimana? Apakah bisa melakukan? Bisa. Ini bisa kita lakukan meskipun dalam kondisi sakit. Artinya apa? Misalnya tadi minum air bisa ya. Kemudian saklar otak, itu sambil tiduran juga bisa. Ini saya stop share dulu ya, supaya kelihatan ya. Ya. Nah, sambil tiduran, itu kita bisa begini. Gerak silangnya pun bisa dilakukan sambil tiduran. Jadi cukup menepuk kaki kiri, tangan kanan menepuk kaki kiri. Ini bisa dilakukan sambil tiduran. Demikian pula dengan kite relax dan metafor. Ini bisa dilakukan sambil tidur. Sambil tidur, duduk bisa, tidak harus berdiri. Jadi kapanpun kita bisa melakukan. Gerakannya sederhana tapi ternyata bermanfaat sekali ya. Bermanfaat sekali ya. Sejauh ini work juga buat anak-anak. Ya, ini juga bisa dipakai loh untuk anak-anak kita yang mau sekolah. Sebelum dia sekolah, sebelum dia memulai pelajaran, ini bisa kita lakukan gerakan ini. Membuat dia menjadi lebih fokus. Oke, ya. Jadi saya pindah dia ke Nah, ini bolak-balik kita sebutkan latihan nafas dari hari pertama sampai hari ini itu terus yang sebagian besar disampaikan. Karena dengan melakukan latihan nafas itu akan memberikan manfaat jangka panjang dan juga jangka pendek dan juga jangka panjang. Karena dengan relaksasi ini itu membuat detak jantung yang berlebih menjadi turun. Kita bisa menjadi lebih tenang. Kemudian tekanan darah itu juga bisa lebih turun. Otot-otot yang tegang itu juga bisa menjadi lebih rileks. Kemudian
produksi hormon yang terkait dengan stres itu juga bisa menjadi lebih turun. Kemudian juga bisa memperbaiki imunitas. Selain itu juga akan bisa meningkatkan energi baik fisik maupun mental. Nah, ada satu lagi, kebetulan saya juga belajar mengenai TFH, Touch for Health. Itu ada salah satu gerakan yang bisa meningkatkan imunitas, yaitu memberi ketukan di kelenjar timus. Ketukan itu ada di sini. Gimana, Mbak? Kelihatan nggak, Mbak? Dada. Ada di sini, di antara dada ini. Nah, sambil tarik nafas tadi. Ini diketuk seperti ini. Nah, ini juga akan bisa membantu untuk meningkatkan imunitas. Oke. Oke, Mbak. Oke. Ini Mas, sebelum kita nanti bersama dengan Mbak-mbak